waited, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus,
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Oh, segala hal baik yang telah kau berikan, pengorbanan anakmu yang tunggal, kami bersyukur Yesus. Oh, we thank you God, no other word can express my gratitude.
saja seperti Engkau mau turun bagi kami Tuhan. Mati bagi kami Tuhan, tapi kami juga lebih terkagum atas kuasa-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sanggup bangkit di hari ketiga Tuhan. Engkau menang atas kematian Tuhan. Dan sekarang hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati memuji menyembah Raja yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Tuvia. Masih gunakan dengan Shalom Tuvia. Saya percaya kita hari ini di sini berkumpul untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Come give him shout praise to Jesus. Karena saya percaya kalau dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan sekarang dia hidup di dalam hati kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau ubahkan kami, Kau gulingkan segala dosa-dosa, ikatan, belenggu, yang memisahkan kami dari Kau Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala. Nyanyikan lagu ini. God, I know that what you promised will be better than I thought. Teman tepuk tangan di atas kepala mana? You will finish what you started. Karena kami percaya Tuhan, resurrection to you are. Katakan, to you are. Come on. We're not 3 days away from an empty grave. Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Only you right now. Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Only you right now. Another stone is rolling. It's rolling, rolling, rolling. Come on, sing Jesus. Jesus, come and move in power. Oh. Miracles are what you do. Always what you do. If you said it, I expect it. Hey, hey, hey. Isn't anything for you? Come on. Always easy for you. Sing it out. We're not 3 days away from an empty grave. Come on. Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Is it you right now? Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Is it you? One more time, sing another stone. Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Is it you right now? Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Is it you right now? Another stone is rolling. Kita beri kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Nyanyikan sorak-sorai. Allah yang hidup pujian Tuhan. Come on, sing it out. If you're looking for the soul, it was rolled away. If you're looking for the glory, it's long gone. Yeah, I'm not the same. If you're looking for the soul, it was rolled away. If you're looking for the home, it's long gone. It's long gone. Hey, I'm not the same. If you're looking for the soul, it was rolled away. If you're looking for the home, it's long gone. It's long gone. Hey, I'm not. If you're looking for the soul.
Sebab Engkau telah bangkit Tuhan menebus setiap dosa kami. Untuk itu kami bersuka cita karena Engkau. Come on, Tuhan. memuji Tuhan, amin. Coba di sebelah kirinya masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Di sebelah tengah masih semangat memuji Tuhan. Sebelah kanan, coba kita
sama-sama nyanyikan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Mari sama-sama kita imani lagu ini. Come on. Di sepanjang hidupku, senap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Di sepanjang hidupku, senap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga, kita sembah Tuhan. Shikara bara 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 bara. Shira bara 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 bara. Mari kita katakan, mari kita tinggikan. Oh, Dia layak. Ya bara 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 bara. Dia layak terima pujian. Kira bara 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 bara. Oh, Engkau layak Tuhan. Kira bara 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 bara. Sungguh nyata kasih-Mu, kuasa-Mu atas kami. Ya rabatara batara bararara. Oh, sungguh nyata kasih-Mu atas kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu, kami percaya Tuhan, pasti ada hari esok bagi kami. Pasti ada pengharapan bagi kami. Pasti kami bisa menang atas dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Biar kiranya segala kemuliaan, hormat, kejayaan hanya bagi satu nama, nama Yesus. Nama di atas segala nama. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Sebelum duduk saudara berikan toast kanan kiri, katakan selamat Paskah. Tuhan memberkati hari yang baik bagi kita semua. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Wow. Bagi saya, hari ini jauh lebih bermakna buat saya dibandingkan hari lain. Bahkan hari Natal sekalipun, hari ini justru orang Kristen harusnya ada di gereja. Hari ini. Karena justru hari inilah penentuan dari segala sesuatunya. Bahwa hari inilah hari di mana Juru Selamat kita menggenapi janjinya. Katakan amin saudara-saudara. Bolehkah angkat tangan jika ada yang baru pertama kali datang ke sini. Bisa angkat tangan supaya kita bisa sambut. Kita tidak akan mempermalukan, tetapi kita really want to know you. Di 2 PM kita sangat rindu untuk kita saling kenal dan menjadi kehangatan bagi kita semua untuk saling kenal. Jika ada bisa angkat tangan kalau baru pertama kali datang. Ada di baris kedua di belakangnya Randy. Welcome home. Yang baju putih, welcome home. Ada lagi? Apakah ada? Di sebelah sana ada. Welcome home juga yang di belakang sana. God bless you. Kita berikan tepuk tangan, kehangatan bagi mereka. Kalau mereka boleh ada di sini. Saudara-saudara, hari ini kita akan diberkati dengan satu departemen pelayanan di gereja kita yang menurut saya sangat luar biasa. Tanpa mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui keberadaan mereka dan pelayanan mereka. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari tim GBA CK7 yang akan memberkati saudara.
Jangan sambil lalu kita mendengarkan presentasi ini, tetapi saya berdoa kita semua sungguh-sungguh bisa menyimak, karena ini salah satu roda, salah satu fasilitas yang gereja kita punyai. Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen tidak stagnan di dalam kehidupan kerohanian kita, tetapi kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kita. Katakan amin, saudara-saudara. Sebelum kita saksikan presentasi ini, mari saya minta tim multimedia untuk menayangkan video yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mulai membacakan Alkitab untuk anak kami. Kami tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan, tapi kami tahu satu hal, firman Tuhan memberi kami kekuatan. Firman Tuhan bukan hanya mengubah anak kami, tapi juga mengubah kami. Dulu saya pikir saya harus kuat untuk anak saya. Sekarang saya tahu kekuatan saya datang dari mendengar firman Tuhan. Jangan remehkan kuasa firman Tuhan sekecil apapun momennya. Jangan tunda lagi, mulailah ambil komitmen hari ini. Shalom. Shalom. Selamat semua. siang jemaat 2PM yang terkasih. Video barusan mungkin terasa jauh buat kita sekalian. Tapi sebenarnya itulah realita yang sedang kita jalani juga. Di usia seperti kita sibuk kerja, kita sibuk membangun karir, ada mungkin yang baru mulai usaha atau mengurus rumah tangga. Hal pertama yang sering hilang dari keseharian kita adalah waktu dengan firman Tuhan. Di Gemar Baca Alkitab atau yang kita singkat dengan GBA hadir untuk bantu kita membangun ulang ritme itu. 1 atau 2 pasal setiap hari melalui grup WhatsApp yang fleksibel dan komunitas yang saling support. Bahkan kalau Bapak Ibu ada yang pernah gabung dulu di GBA, tapi hari ini lagi off. Kami mau bilang gak ada kata terlambat untuk kita mulai lagi. Karena Tuhan tetap rindu Dia untuk kita mendengar suaranya. Minggu ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemenangan bagi saya, bagi teman-teman, bagi kita semua. Mengingatkan kita kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Firman Tuhan bukan suatu yang beban, bukan beban buat kita, tapi merupakan bahan bakar untuk kita kuat menghadapi hidup yang makin kompleks. Kalau teman-teman 2PM rindu hidupnya untuk punya arah yang kuat atau ingin membangun keluarga yang berakar dalam firman Tuhan, mari kita semua gabung di GBA. Teman-teman bisa langsung scan QR Code di layar atau setelah selesai ibadah boleh mengunjungi booth kami. GBA adalah buat kita semua
yang muda, yang sibuk, tetapi tetap rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Saya GBA. Saya juga GBA. Kamu, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan lagi yang lebih meriah buat tim GBA. Haleluya. Saudara-saudara, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa GBA adalah salah satu roda bagaimana gereja kita memuridkan jemaatnya supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, saatnya untuk kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Kiranya kita bisa memberikan yang terbaik dengan sikap yang terbaik, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa pada saat kita memberi ke dalam rumah Tuhan, bukan untuk seperti investasi, tetapi kita percaya pada saat kita memberi karena kita tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu bagi kita. Katakan amin. Bahkan di hari ini di mana kita merayakan Paskah, kita tahu bahwa Dia memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal sebagai ganti dosa kita. Oleh karena itu, sebagai bagian dari ibadah kita setiap hari Minggu, mari kita memberikan dan membawa persembahan dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Untuk keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, talenta kami, kesempatan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, bahkan teman-teman atau network dan kolega yang Tuhan berikan. Kami percaya semua itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan melakukan tindakan iman, yaitu memberikan persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau, karena segala yang kami miliki semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan juga yang mengelolanya. Kiranya Tuhan, nama Tuhan dan kerajaan-Mu lah yang dipertinggikan dan dilebarkan supaya menjangkau banyak jiwa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Saudara bisa scan QR code yang ada di LED screen di depan atau yang di bangku saudara-saudara, dan pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Saudara, sambil kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang saya mau bagikan. Tentunya yang pertama, tidak jemu-jemunya kami mau membagikan tentang COOL atau Community of Love. Di 2 PM saudara-saudara, kami memiliki COOL sebanyak 11 COOL. Terdiri dari yang singles, yang sudah menikah, yang mau menikah. Ya saudara-saudara, ada yang online, ada yang onsite. Nah saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang belum tergabung, di dalam COOL saya sungguh merekomendasikannya untuk tergabung. Kenapa? Karena kami percaya walaupun iman kita adalah iman yang pribadi bersama Tuhan, tetapi iman kekristenan tidak sepatutnya dijalankan secara individual. Iman kekristenan haruslah dijalankan bersama-sama dengan saudara seiman kita, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara bisa scan QR kalau saudara-saudara tertarik. Nanti kita akan arahkan kepada COOL yang tepat. Berikutnya saudara-saudara, yaitu kita memberikan pengumuman tentang volunteering. Di 2 PM kami sangat membuka kesempatan untuk semua dari kita untuk melakukan sesuatu untuk membangun rumah Tuhan. Hari ini saudara-saudara, saya bisa saksikan sendiri dengan apa yang sudah saya lalui beberapa hari ini, bahwa semua bagian dari kita semua sibuk menyiapkan Paskah, saudara. Ya, ada yang ngecat bikin batu, saudara, sampai malam-malam gitu ya, piloksnya salah warna. Kenapa? Karena dia catnya malam-malam, saudara ya. Dia mesti beli 2 kali, balik ke toko cat. Kenapa? Karena pas dia salah, karena sudah terlalu gelap. Ada juga yang menyiapkan choir dengan begitu luar biasa. Ada juga praise and worship, ada juga yang nanti membacakan puisi, saudara. Luar biasa. Ada juga yang di multimedia tentunya, orang-orang yang luar biasa. Saudara, gunakan masa mudamu untuk melayani Tuhan. Karena itu adalah keputusan yang terbaik. Di mana hidupmu akan semakin hari semakin dibentuk serupa dengan Kristus melalui proses pelayanan yang ada. Oleh karena itu silakan scan QR, nanti kita juga akan arahkan kepada departemen yang bersangkutan. Saudara, berikutnya ada social media 2 PM. Kalau belum follow, please follow, karena kita akan melakukan banyak acara di situ. Kita akan announce banyak acara dan juga kegiatan-kegiatan midweek juga ada di situ, saudara. Haleluya. Saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Hari ini agak beda karena hari ini adalah special service. Ya, saudara, mari kita merenungkan sejenak, kita tundukkan kepala. Kita akan mendengarkan puisi yang luar biasa yang akan
dibacakan oleh sepasang suami istri yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya berdoa ini akan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Gelap. Dosa ini membawa kita dalam kegelapan. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi jalan menuju kehidupan. Tidak ada lagi kesempatan, bahkan masa depan. Dosa membuat kita semakin jauh dari dekapannya. Segala sesuatunya terasa begitu menakutkan. Betapa remuk dan hancurnya jiwa ini. Namun Engkau, Yesus, yang begitu mengasihi kami, memilih salib agar kami kembali hidup. Pada salib itu, tubuhmu hancur dan darahmu tercurah untuk menjadi korban penebusan kami. Begitu besarnya kasih-Mu, sehingga Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Karena Engkau tahu Tuhan, kami tidak akan mampu menanggung semua dosa kami. Bahkan dalam rasa sakit-Mu, hanya ada aku yang berharga di mata-Mu. Saat itu Engkau berseru, "Sudah selesai." Ya, sudah selesai semua dosa-dosaku. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kasih-Mu kepadaku. Salib yang hina itu kini menjadi bukti besarnya kasih Kristus. Tidak ada cinta yang seagung itu. Tidak ada korban yang seindah itu. Biarlah kami mengagungkan pengorbanan-Mu. Kami nyatakan hanya Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sujud syukur Tuhan atas karya kasih-Mu di kayu salib menebus dosa kami. Dan Engkau bangkit di hari ketiga, bangkit dari maut dan memberikan kami kemenangan yang sejati. Biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sujud di depan tatamu, kami taklukkan seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidup, sebab Engkau penebus kami. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwa kami memuji-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, buat karya Sang-Mu yang mulia. Kami sembah Tuhan, selamanya kasih sembah. Terima kasih Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our your name is victory.
Tuhan, sorak-sorai yang meriah buat kebangkitannya. Come on church. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Kami percaya Tuhan, enggak ada satu alasan buat Kau mati di kayu salib. Satu-satunya alasan hanya untuk menebus setiap kami di tempat ini Tuhan. Kalau kami ingat siapa ini kami Tuhan, kami berdosa, kami gak layak. Tapi lewat darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Darah-Mu menyelamatkan kami. Darah-Mu menyembuhkan kami. Darah-Mu memberikan kami kekuatan. Darah-Mu memberkati kami. Darah-Mu mengampuni setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu. Kami mau ambil bagian yang terbaik yang bisa kami lakukan. Duduk diam dekat kaki-Mu dengarkan firman-Mu Tuhan. Di tengah masa-masa yang ada hari ini Tuhan. Tuhan ingatkan. Ada satu kebenaran tak pernah bisa tergoncangkan. Firman Tuhan ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan apa yang diucapkan pasti akan Tuhan genapi dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Bicara kepada setiap kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas tapi Roh-Mu tidak terbatas. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam sekalipun. Kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk duduk diam dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama kita katakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita dalam rumah Tuhan? Amin. Boleh sekali kasih tepuk tangan yang meriah buat present worship team, buat leadership. Saya sebelumnya saya pikir-pikir, saya nggak tahu siapa saya, tapi Tuhan kasih kemurahan buat saya. Amin ya. Terima kasih buat para pemimpin tempat ini berikan kesempatan buat Bapak Gembala. Dan saya sungguh berdoa kiranya apa yang telah dipersiapkan boleh memberkati menguatkan setiap kita. Amin ya. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Eradi, Pastor Andi, Pastor Aksa, Pastor Silvi, semua kepemimpinan. Buat saya pribadi saya bilang saya cukup kenal ya mungkin mereka, tapi buat saya pribadi saya kenal mereka baik dan saudara harusnya bersyukur punya pemimpin yang ada berdiri bersama dengan saudara. Ya, saudara mengasihi pemimpin saudara? Boleh sekali kasih tepuk tangan buat para pemimpin yang rela melayani, mereka orang besar, mereka orang hebat tapi mereka sediakan waktu untuk melayani Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Promises That Never Fail. Sebuah janji, satu janji yang tidak akan pernah gagal. Saya baru kembali saudara, saya kurang lebih 3 bulan terakhir ini saya baru ambil sabbatical leave ya karena ada beberapa alasan. Nanti mungkin di ujung spesial untuk 2 PM saya akan ceritakan dan khotbah ini lahir dari apa yang saya alami berapa 3-4 bulan terakhir ini. Ya, jadi ini hari Minggu pertama saya khotbah kembali dan saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk berdiri melayani di tempat ini gitu ya. Jadi saya baru ini hari Minggu pertama saya khotbah. Sebetulnya hari Jumat, jadi hari Jumat perdana. Jadi minggu ini Jumat 1 minggu ini khotbah saya yang kelima. Dan hari ini saya bersyukur Tuhan begitu baik buat saudara dan saya. Amin ya. Jadi hari ini saya rindu bagikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Promises That Never Fail. Ada satu janji firman Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Tapi sering kali karena kita salah ngerti, kita salah tangkap. Kita anggap Tuhan dia Allah yang tidak setia. Tuhan tidak pernah tepati janjinya. Tapi saya berdoa lewat kebaktian Paskah ini ada satu janji yang kita terima. Janji keselamatan dan janji lainnya yang kita yakin pasti tergenapi bagi hidup setiap saudara dan saya. Amin ya. Satu ayat yang sangat populer, yang pasti dibacakan kalau ibadah Jumat Agung atau Minggu Paskah, yaitu Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Selama kita hidup, kita punya titik balik, saudara ya. Kalau buat saya, titik balik kekristenan itu ada di ayat ini. Bayangkan saudara, kalau Tuhan itu saya habis berdoa, kabur saya lari. Saya tahu mau disalib. Saudara pernah pikir gak? Ya, Tuhan pun dia juga manusia. Dia sempat terbesit. Tuhan, Bapak kalau sekiranya mungkin Tuhan Yesus pakai bahasa yang lebih halus saja. Mungkin kalau kita, aduh Tuhan udah deh gue mau lari aja gitu. Sebetulnya gitu saudara ya. Jadi dalam hidup ini suka gak suka, Yesus tahu bahwa inilah perjalanan hidupnya. 3,5 tahun pelayanan harus ini ujungnya dia tahu ini ada janji keselamatan. Tapi kadang-kala sebagai manusia. Yesus pun juga dia coba negosiasi dengan Tuhan. Jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Tapi bedanya Yesus dengan saudara dan saya. Yesus taat, setia sampai akhir. Dan janjinya keselamatan tergenapi bagi hidup saudara dan saya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita meraih seluruh janji Tuhan bagi hidup kita. Ya. Saudara nggak usah kasih tahu saya tahu betapa sulitnya bulan-bulan ini. Yang bekerja tahu gimana sulitnya. Yang berusaha juga tahu berdagang. Gitu ya. Yang sekolah, yang kuliah semua tahu. Kemarin saya baru ketemu orang.
dia mengaku memperdalami bidang mental health. Saudara tahu, 20% populasi di Indonesia itu terdiagnosa mental health issue, baik dari yang fase awal sampai fase akhir. Kalau dihitung-hitung 20% itu sekitar 60 juta orang. 60 juta orang itu mereka butuh bantuan. Dan kita berdiri sini sebagai gereja bukan kita ajarkan secara klinikal, secara medis, tapi kita bisa kenalkan mereka kepada Tuhan. Supaya sungguh mereka tahu ada satu janji keselamatan yang tersedia bagi setiap saudara dan saya, bahkan mereka yang belum kenal Tuhan. Amin ya. Ya, saya lanjutkan firman Tuhan. Ya, mungkin saya nggak baca atau bawakan dari sudut cerita kebangkitan Tuhan. Saudara dan saya kita tahu lah, kita orang dewasa Kristen kita tahu Yesus sudah bangkit. Tapi saya mau melengkapi dari sudut pandang bahwasanya kalau Tuhan berjanji pasti Dia genapi. Gitu ya. Satu ayat yang terkenal Bapak Ibu Saudara di penghujung kitab Perjanjian Lama di Maleakhi 3 ayat 18. Dan saya rasa saudara sering jadikan ini sebagai alasan kita kecewa kepada Tuhan ya. Di penghujung Perjanjian Lama di Maleakhi 3 ayat 18 Alkitab catat dengan jelas. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Seringkali kita bilang Tuhan, Alkitab catat Tuhan akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Bahkan Alkitab perjelas antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita kecewa dan kita tanya, di mana Tuhan perbedaannya? Saudara punya hak, saya juga punya hak untuk tanya kepada Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan akan kasih perbedaan. Tapi di mana perbedaan? Kok kenapa sebaliknya? Justru orang fasik kita lihat lebih diberkati. Justru orang fasik kita lihat hidupnya lebih mudah. Di mana perbedaannya? Dan berapa banyak di antara kita termasuk saya saudara. Kita berakhir kita kecewa dengan Tuhan dan kita bertanya. Di mana janjimu yang tersedia bagi setiap kita? Setuju saudara ya? Saya punya hak untuk lakukan itu saudara. Bahkan saya berulang kali saya tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Di mana perbedaan itu saudara? Saya Kristen 30 tahun lebih dari lahir kecil saya keluarga Kristen. Dan saya baru mengerti hari ini. Ketika Tuhan maksud perbedaan itu seperti apa. Amin. Saudara siap belajar firman Tuhan hari ini? Yo, ini pada tegang semua gitu saudara ya. Saya ambil kisah pengenapan janji Tuhan dari Perjanjian Lama. Dari perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kita akan baca hanya 4-5 ayat dari kitab Ulangan. Saudara harus ngerti konteks kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan itu berisinya hanya pengulangan dari cerita-cerita atau ajaran Nabi Musa kepada bangsa Israel. Makanya saudara kalau baca kitab Ulangan ceritanya putar lagi itu aja. Dia cerita perjalanan di padang gurun, kenapa 10 pengintai dan sebagainya pengulangan. Tapi ada satu hal yang penting. Kenapa itu diulang? Berarti ada satu poin penting yang mau diajarkan bagi setiap saudara dan saya. Dan kita akan belajar dari kitab Ulangan. Ulangan pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 kita akan mengerti belajar bagaimana menggenapi janji Tuhan dalam hidup ini. Supaya kita sungguh mengerti perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara siap? Amin ya. Ketahuilah, lihat saudara ya. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Janjinya jelas gak? Jelas. Tuhan bilang apa ke bangsa Israel? Aku tebus kamu dari Mesir untuk masuk ke tanah. Janjinya jelas gak? Jelas. Mereka harus masuk tanah perjanjian. Tapi Alkitab catat. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah duduk. Gila. Saudara Bang Ceral tahu gak mereka janjinya masuk tanah perjanjian? Apa serta-merta langsung dapat? Harus masuk. Bahkan Alkitab bahasa Inggris bilang apa? Berjalanlah masuk ke tanah perjanjian. Masukilah dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan. Saudara baca Alkitab terima banyak janji Tuhan? Pertanyaannya apa? Mau gak kita jalan masuk di dalam janjinya? Banyak di antara kita hanya Tuhan mana janjinya, kok gak digenapi. Tapi kita lupa, mau gak kita jalan masuk menggenapi janji Tuhan bagi setiap kita. Kalau kita ngerti ini harus tidak dengan mudahnya kita kecewa kepada Tuhan. Karena harusnya pertanyaan itu datang kepada diri kita sendiri. Mau gak kita jalan, mau gak kita lalui itu semua untuk dapatkan janjinya. Ini baru di awal. Kita belum ngomong perjalanannya seperti apa, 40 tahun padang gurun dan sebagainya, tapi jelas. Yes, Tuhan memang berjanji, ya tersedia buat saudara saya, amin. Tapi ada kalanya, kita juga harus ambil bagian, berjalan di dalam janji Tuhan. Setuju dengan saya saudara? Amin ya, slide berikutnya. The promise is God's part, janjinya memang bagian Tuhan.
Enggak ada yang salah sama janji di Alkitab. Enggak ada yang salah kalau Tuhan bilang angkat kita jadi kepala bukan ekor. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah kalau Tuhan mau berkati setiap kita jasmani rohani. Enggak ada yang salah. Tuhan berkati keturunan kita, Tuhan berkati lumbung usaha. Enggak ada yang salah. Tapi seringkali kita lupa. The possessing is our part. Kita lupa untuk memilikinya butuh bagian kita. Kita lupa kalau mau kaya juga mesti kerja. Kita lupa kalau mau kaya enggak cukup dengan berdoa. Kita lupa apalagi dengan mengeluh tidak akan menambah tabungan kita 1 rupiah pun. Setuju dengan saya saudara? Dan harus ingat, di antara between the promise and the possession dan kepemilikannya, ada yang namanya proses. Orang selalu ngomong janjinya mana, ditagih janjinya. Tapi orang gak mau ngomong proses yang harus dilalui. Dan inilah realita kehidupan saudara. Tuhan janji pasti dia tepati benar. Tapi Alkitab juga ajarkan kita untuk setia dalam proses. Untuk dapatkan janji Tuhan bagi setiap kita. Amin saudara ya. Kisah ini lanjut. Ulangan 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Saudara harus ngerti. Mereka ini bangsa Israel itu jadi sebagai budak. Budak itu mereka kalau Alkitab di Perjanjian Lama itu ya nanti mungkin Cis Selvi bisa koreksi tapi sepengetahuan saya budak itu bahkan dia gak punya hak untuk dirinya sendiri. Dia gak bisa apa-apa yang dia tahu hanya lakukan ini kerjakan selesai. Udah selesai kamu tunggu ada tugas apa lagi. Mereka ini gak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka cuma tahu disuruh A ya kerjakan. Tapi Tuhan mau bawa mereka, Tuhan mau tebus mereka. Tapi saudara harus ingat dalam perjalanan itu mereka harus jalan, mereka harus masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka harus berperang. Mereka gak tahu caranya perang. Mereka gak tahu cara buat senjata. Mereka gak tahu cara atur siasat perang. Mereka gak tahu. Yang mereka tahu apa hanya bekerja dikasih pekerjaan. Tapi pertanyaan saya saudara. Apa karena mereka harus berperang artinya mereka gak bisa masuk ke tanah perjanjian? Apa karena mereka harus berubah statusnya dari budak menjadi apapun itu namanya, pengembara atau saudara bisa berikannya, apakah membuat mereka tidak dapat janji Tuhan? Saya mau sampaikan hari ini saudara, situasi hidup kita mungkin berubah. Tapi saudara dan saya harus katakan, janjinya tetap tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Saudara di tengah proses, saudara dikasih sakit penyakit, dikasih kegagalan, apapun yang terjadi saudara harus ingat. Situasi mungkin berubah, tapi janjinya tetap tidak akan pernah berubah dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bahkan kalau baca ini janjinya ditambahin. Bukan hanya masuk, tapi Tuhan yang berperang ganti bangsa Israel. Dia Allah yang luar biasa. Makanya jangan dengan mudah kita nilai Tuhan. Hanya lewat apa yang kita alami hari-hari ini. Ya, slide berikutnya. Ini saya... Semalam itu istri saya saya baca artikel menarik juga saudara ya. Jadi kalau saudara lihat di peta itu ya, perjalanan itu sebetulnya bisa dari nomor 1 ke nomor yang di atas tujuan akhir itu bisa lewat jalur utara. Ya, kalau lewat jalur utara itu hanya 11 hari, kurang dari 2 minggu. Tapi Tuhan bawa mereka itu lewat bawah, termasuk muter 40 tahun di padang gurun, baru masuk ke tanah perjanjian. Terlepas dari sisi aspek teologi Tuhan jelaskan kenapa itu di padang gurun fase persiapan segala macam. Tapi ada satu fakta yang menarik. Jalur atas itu disebut jalur kerajaan, the kingdom's route. Itu kalau lewat jalur yang cepat ada satu titik itu gak kelihatan namanya Filistin. Dan saudara dan saya tahu betapa kuatnya Filistin pada zaman itu. Ya. Ternyata Tuhan bukan hanya sekedar apapun tapi dia punya tujuan yang mulia. Kan barangkali lalu saya pikir. Buat saya pribadi jangan-jangan mendingan saya 40 tahun lewat padang gurun masuk tanah perjanjian. Daripada saya ambil jalur 2 minggu belum tentu masuk ke tanah perjanjian. Artinya apa saudara? Kita gak lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk berkati saudara dan saya. Proses situasi berubah pasti inilah kehidupan. Gak ada semua kehidupan semua baik, gak ada saudara. Tapi percayalah apapun yang terjadi tidak akan pernah berubah. Janjinya tetap sama untuk saudara dan saya dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. You may not understand today or tomorrow. Saudara mungkin sekarang atau besok gak akan ngerti. Tapi eventually God will reveal why you went through everything you did. Pada akhirnya saudara akan ngerti. Kenapa saudara harus lalui begitu banyak perjalanan yang panjang untuk mendapatkan, untuk meraih janjinya. Next slide.
Nanti saya sedikit cerita gitu ya. Intinya di awal tahun Tuhan proses saya begitu besar. Nanti terakhir saya akan ceritakan. Pada satu saat saya ingat banget, saya lagi duduk, saya lagi renungan. Lalu muncul kalimat ini. Dan ini ironisnya kehidupan saudara. Jadi nanti adu sama puisi bagus mana gitu saudara ya kalimat ini gitu ya. Saya kaget juga dari baca rundown. Aduh ada pembacaan puisi, saya bingung juga pertama kali ke gereja ya. Nanti saudara nilai bagusan puisi apa ini gitu ya. Tetapi inilah kehidupan. Kadang-kala dibutuhkan kesedihan untuk tahu apa arti kebahagiaan. Setuju sama saya saudara? Kadang-kala dibutuhkan kebisingan untuk bisa menghargai keheningan. Dan kadang-kala dibutuhkan kehilangan untuk bisa menghargai kehadiran. Orang tangisan terbesar pada saat apa? Pada saat kita kehilangan orang yang kita kasih. Baru-baru ini kita lihat ya ada satu figur tokoh pengacara terkenal meninggal. Rame. Rumahnya 3000 meter, besar sekali. Saya guyon sama istri saya. Waktu itu ada papa mama mertua 2 hari lalu datang gitu. Saya ngomong sama mereka. Ini ironis ya kehidupannya. Orang paling kaya sekalipun. Mau punya uang banyak. Kalau udah sakit sekarat pasti tidurnya di kasur rumah sakit. Mau kamarnya besar apa pasti dia belinya kasur rumah sakit. Mau orang kaya gimana pun harga kasur rumah sakit pasti sah. Saudara mau beli yang ratusan juta impor tetap aja kasur rumah sakit tidak nyaman, tidak enak. Bukankah itu ironisnya kehidupan? Saudara bisa pakai baju yang bagus, yang mewah. Tapi saudara kalau udah sakit tidur di kasur rumah sakit semua pakai piyama. Pakai underpad, cuman beda aja underpadnya mau warna hijau apa warna biru. Beda itu doang. Nah kalau yang ketawa pasti ngerti pernah rawat orang sakit gitu ya. Mau orang sakit apapun. Tatakan ompolnya sama. Tinggal pilih mau warna hijau, biru, kadang-kala ketemu yang pink. Jadi cerita gitu ya. Ya nanti saya lanjut. Singkat cerita papa saya sakit kronis, sakit parah. Kita kurang beli underpad. Dan hari itu pergi mau flight ke Penang untuk dia berobat. Saya sama istri cari jalan-jalan. Ke depan komplek ada apotik. Kita cari, aduh pak nggak habis. Kita beli online nggak ada. Adik saya bilang, udah kok nggak usah beli kok saya yang beli. Canggih amat dia bisa beli. Datang pakai Grab Express. Datang, saudara tahu apa? Dia beli underpad yang buat binatang saudara. Saya kaget aduh. Karena gak ditulis itu buat hewan atau buat manusia. Aduh saya bilang gitu ya. Tapi inilah kehidupan. Kadang-kala dibutuhkan kehilangan untuk bisa menghargai kehadiran. Kadang-kala kalau udah gak ada orangnya atau udah hilang. Coba ya dulu. Ya berapa kali kita begitu ya. Tapi percayalah. Inilah kehidupan. Tapi bukan poinnya itu sudah yang saya mau sampaikan. Janji Tuhan ada dan inilah kehidupan, situasi berubah tapi janjinya tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, lanjut. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Padang gurun seringkali diasosiasikan dengan penderitaan, dengan sungut-sungut. Tapi di Alkitab, di ayat ini khusus Alkitab bawa dari sudut pandang yang beda. Tahu gak saudara, justru di padang gurun kita lihat penyertaan Tuhan sempurna. Alkitab catat selama 40 tahun bahkan kasut kakinya pun tidak robek sedikit pun mereka tidak kekurangan. Buat orang dunia padang gurun bicara mengenai penderitaan tapi buat kita orang percaya. Padang gurun berbicara penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap saudara dan saya. Di situ saya baru ngerti ini namanya perbedaan. Orang dunia anggap padang gurun penderitaan, buat kita orang percaya. Padang gurun kita lihat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap hidup saudara dan saya. Setelah lewat padang gurun, janjinya tersedia bagi setiap kita. Yang percaya katakan, amin. Alkitab bilang apa? Bahkan Tuhan mendukung seperti seseorang mendukung anaknya. Kalau Alkitab bahasa Inggris itu like a father carry his son. Perjalanan padang gurun itu sebetulnya Tuhan bilang apa? Itu seperti seorang ayah yang mengasihi. Ya, bagi yang udah punya keluarga, punya anak, kita pengen penuhi segala macam keinginan anak kita. Tapi ada kalanya kita bilang apa? Tidak, kamu tidak boleh dapat. Mau nangis, mau apa, pasti kita bapak yang baik tidak akan pernah berikan. Dan inilah kehidupan. Jadi Bapak Saudara, di tengah proses perjalanan menggapai janji Tuhan, situasi berubah, tapi yang penting saya mau katakan, Dia Allah yang peduli. Dia peduli, sekalipun mungkin kita tidak merasakannya. Amin ya. Slide berikutnya.
God has promised to supply our needs. Alkitab catat Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ingat ya, Alkitab catat segala bukan segala keinginan, bukan segala yang kita harapkan. Berarti saudara, what we don't have now, we don't need now. Berarti apa yang belum kita punya, berarti kita belum perlu. Berarti kalau doa dikasih gaji tambahan belum dikasih, artinya Tuhan tahu kita belum perlu. Setuju dengan saya saudara ya? Memang tidak mudah untuk mengerti, tapi itulah kehidupan. Alkitab catat yang perlu pasti dikasih. Kalau yang belum dikasih berarti belum perlu. Makanya Alkitab catat lanjut tuh, dia bilang seperti seorang ayah mengasihi anaknya, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan. Seringkali masalahnya ada di kita. Kita yang kurang percaya sama Tuhan. Kita yang kurang percaya sama penyertaan Tuhan di tengah padang gurun. Kita yang gak percaya di tahun krisis ini ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kita yang gak percaya ada Tuhan yang berperang ganti kita. Ya, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Tuhan sudah tahu jalan yang kita lalui untuk mendapatkan janjinya. Bagian kita adalah apa? Percaya, bertahan, dan setia sampai akhir. Slide berikutnya. Perbedaan tidak berarti semua harus terjadi seperti yang kita harapkan. Sama, orang Kristen juga harus masuk padang gurun, harus masuk. Nggak ada orang Kristen semua hidupnya bahagia. Ada lah, kadang-kala Tuhan jawab doa kita, ada, saya setuju. Tapi ada kala Tuhan izinkan masuk padang gurun. Perbedaannya apa? Di tengah padang gurun, penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna bagi setiap saudara dan saya. Ada kalanya kita yang perlu belajar sabar dalam masa penantian. Saya tutup khotbah saya poin yang keempat, kalau ada pemain musik boleh. Bagaimana kita dapatkan janji Tuhan? Yang keempat, kunci terakhir adalah bertekunlah dan setia sampai akhir. Di penghujung kitab Yosua kumpulin lagi bangsa Israel. Nih, sekarang aku kasih kamu pilihan. Kamu mau beribadah kepada Tuhan Allahmu atau kamu mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu Allah lain. Tetapi Yosua bilang apa? Apapun yang terjadi, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. As for me and my house, we will serve the Lord. Bertekunlah dan setia sampai akhir. Kalau saudara perhatikan, pada akhirnya yang masuk tanah perjanjian adalah mereka yang tekun dan setia. Yang gak bersungut-sungut, yang selalu percaya berharap kepada Tuhan. Yang selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara, saya kasih satu slide. Ini saya terserah kalau saudara gak setuju, tapi saya harus ajarkan ini saudara. Saudara siap? Saudara siap ya? Ya, siap ya? Slide berikutnya. Jika saya berdoa dan Tuhan sudah beri, itu yang ada kalanya kita berdoa dan Tuhan jawab. Berarti itu yang terbaik. Ada. Saya kadang doa Tuhan kasih saya promosi. Tuhan kasih. Berarti itu yang terbaik. Tapi saudara harus ingat. Jika saya berdoa dan Tuhan belum beri. Itu yang terbaik. Ada kalanya kita berdoa berulang berpuluh tahun. Topik doa yang sama. Itu terus itu Tuhan berkati selamatkan papa. Selamatkan mama. Selamatkan papa. Tuhan aku kan cuma minta mereka kenal Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab? Karena itulah kehidupan. Saudara harus ngerti. Jika saya berdoa dan Tuhan belum beri. Itu yang terbaik. Makin pelan suara yang terbaik gitu ya. Yang ketiga saudara. Sayanya mungkin gak ada yang jawab gitu ya. Jika saya berdoa dan Tuhan tidak beri. Itu yang maka haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara setuju dengan saya? Ada kalanya kita doa dan Tuhan tidak beri. Untuk apapun alasannya. Untuk apapun pertimbangan, kadang-kadang kita gak tahu kenapa Tuhan gak beri. Tapi yang cukup saudara dan saya tahu, bukan kenapa Tuhan gak beri. Yang saudara dan saya cukup tahu, kalau saya berdoa dan Tuhan tidak beri, itu yang terbaik. Slide berikutnya. Ketahuilah dia yang berjanji setia. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Lalu terbesit dalam pikiran saya. Slide berikutnya.
Barangkali saudara, lebih mudah untuk Tuhan mengerjakan mujizat daripada kita yang bertahan untuk tetap setia. Barangkali lebih mudah Tuhan belah laut untuk bangsa Israel lewat daripada bangsa Israel untuk tetap setia. Barangkali Tuhan lebih mudah kasih makan mana, kasih makan roti, kasih tiang awan, tiang api daripada kita yang mencoba untuk setia. Artinya apa saudara? Terlalu mudah untuk Tuhan berkati setiap kita hadir di tempat ini. Terlalu mudah untuk Tuhan kerjakan cara yang ajaib. Tapi justru lebih susah buat kita bertahan untuk tetap setia dan pegang janji Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun di tengah padang gurun. Saudara setuju dengan saya? Sering barangkali mungkin lebih mudah Tuhan kasih promosi buat kita. Barangkali lebih mudah Tuhan bukakan berkat bisnis baru. Tapi tanya diri kita, bisa gak kita setia sampai akhir bertahan? Supaya nanti kita lihat penggenapan janji Tuhan bagi setiap kita. Saya akhiri firman Tuhan saudara. Saya cerita ini bukan saya biar sedih biar apa enggak. Tapi saya mau cerita ini biar jadi satu kesaksian memberkati setiap kita. Slide berikutnya. Foto yang ditampilkan ini, kalau yang ibadah di 316 itu mereka dapat fotonya yang lain. Karena memang nggak di-rerun, nggak direkam. Jadi saya ada flexibility. Sedangkan di sini karena ditampilkan ulang, saya harus menghargai privasi anggota keluarga lainnya. Ini saya cerita karena, kok Juan kemana nih, aduh kok Juan. Saya 3 bulan nggak ada itu muncul berita aneh-aneh. Ada yang bilang, apa? Ada yang lucu sampai ketawa deh. Ini kok Juan apa ya, pergi ke luar negeri lah. Saya bilang saya nggak keluar negeri deh, saya ada gitu. Karena saya baru pindah rumah gitu ya. Karena saya nggak di tempat, orang kira saya aneh-aneh. Ini mau pindah ke luar negeri lah, mau apa. Saya bilang, puji Tuhan juga gitu ya. Jadi saya kali itu aneh-aneh gitu. Ada berita, aduh apa deh, sampai bingung juga deh ini bagaimana, ini dari mana gitu ya beritanya. Singkat cerita, Tuhan proses saya pribadi begitu luar biasa. Saya cerita tersiksa sampai anak-anak pada nangis, saya juga aduh bingung juga sampai pada nangis semua gitu ya. Di sini ada Ko Jeffrey Cisanti, boleh kasih, aduh saya bersyukur banget Tuhan temukan saya orang-orang baik gitu ya di tempat ini gitu ya. Ada. Saya gak enak juga ada beberapa Ko Erdi tanya saya gitu, Juan kamu kenapa? Dia coba panggil saya gitu, kenapa? Ya tolong doakan dia sakit. Dia tanya siapa yang sakit? Saya gak jawab, saya udah bingung tuh kalau begitu tuh. Orang tanya saya Juan kenapa gitu. Ya tolong bantu doa, bantu apa. Cuman ya memang kami keluarga kami putuskan, kami tidak terlalu cerita kemana-mana gitu ya. Foto ini diambil saudara itu bulan Desember. Bayangkan, bulan Desember masih sehat, masih normal. Ya, saudara ingat tanggal 8 Desember kita pesta raya anniversary, ingat ya di sini gitu ya. Nah, saya 2 PM juga pelayanan, saya ingat tuh ya rame-rame kita pelayanan. Besokannya kita pergi, kita happy. Kita pergi. Foto ini diambil ya saya keluarga suka foto, biasa kalau pergi liburan kami abadikan momen buat kenang-kenangan. Semua masih bagus, masih foto. Ini di bulan Desember. Normal. Bagus, gak ada apa-apa. Cuman dia bilang dia ada batuk. Batuk juga kita pergi ke dokter, bukan kita diemin gitu kan. Singkat cerita kita pergi ke dokter. Dokter bilang, oh ya ini batuk biasa, pneumonia. Waktu itu lagi cerita sancai, tahu gitu ya pneumonia. Nah ini pneumonia kata dokter ya. Ya minumlah antibiotik nanti sembuh lah, gak sembuh balik lagi. Dia minum, itu akhir Desember kok gak sembuh. Terus kita curiga, ya kita pergi dokter lain deh, mungkin dokternya kurang ahli gitu ya. Kita bawa ke dokter spesialis lainnya. Itu kejadian di awal Januari saudara. Karena waktu itu akhir Desember gak ada dokter liburan gitu kan semua ya. Saya daftar dokter hamin 1 jam, dokter tidak praktek. Ya udah di mobil udah mau jalan gitu kan, gak jadi pulang lagi. Awal Januari kita ke dokter periksa, dia baca hasil ronsen yang pertama. Dan dokter bilang, gak salah sih dokter yang sebelumnya bilang ini pneumonia atau infeksi, gak salah. Tapi kok saya curiganya ya, kalau udah dikasih obat itu harusnya ada perbaikan, ada kesembuhan. Kok you gak rasa ada perbaikan ya? Dia bilang begini, mau gak you coba scan satu badan? Jadi nanti dari scan itu ketahuan ada benda apa atau yang tidak normal gak di organ tubuh Bapak. Kalau nanti ketemunya cuma di paru-paru doang, aman. Berarti ini memang infeksi cuman mungkin udah jangka panjang. Karena papa saya juga ada komorbid, mungkin diperparah kan ada komorbidnya. Tapi kalau ternyata nanti ditemukan di organ lain ada sesuatu yang tidak normal, you harus siap kemungkinan terburuk, yaitu kanker. Saya masih bilang sama adik saya perempuan, sama saya,
Aduh ini dokter mau duit doang, kali ini suruh tes ini, suruh tes itu gitu. Orang sehat gak ada apa-apa, Januari masih liburan gitu kan. Saya tanya sama papa, Pi mau gak tes ini? Tes aja ya biar kita tahu lah, biar tahu apa ya. Gak ada yang kita pikir begini-begini, gak ada. Saudara begitu tahu, begitu di scan itu 6 Januari 2025, 6 Januari. Saudara lihat, harusnya semuanya itu putih. Orang normal, orang sehat kalau di scan itu putih. Jadi ini saya tidak dengan bahasa medis dengan mudah ya. Jadi intinya kita dimasukkan cairan kimia tertentu. Jadi buat kita itu jadi clear putih. Nanti kalau ada tidak normal itu berarti nanti ada sesuatu yang nggak normal gitu kan. Begitu dicek saudara bisa lihat. Seluruh tulangnya dari sini sampai ke bawah udah penuh dengan sel kanker. Paru-parunya itu aja titik-titik hitam gitu ya. Itu udah nyebar. Suspek gambaran metastasis di paru-paru, liver, tulang, sampai ke lambung, sampai ke paru-paru, dan seluruh tulang dari atas sampai bawah, itu semua udah sel kanker. Dokter bilang apa? Yang lainnya saya bisa obatin, tapi dokter khawatir yang di tulang. Karena jatuh sedikit, fracture, langsung lumpuh. Kalian kalau udah lumpuh, selesai. Orang kalau udah lumpuh pasti gak mau lagi pengobatan. Pasti langsung kualitas hidupnya turun. Dokter bilang apa? Setiap kali kita berobat kita pergi ke dokter banyak. Begitu dokter lihat yang tulang ini, wah berat. Ini nanti mesti kasih morfin, nanti mesti kasih suntik. Nanti dia pasti kesakitan gini gitu. Begitu papa saya dengar langsung dari dokter. Saudara tahu dia bilang apa? Dikumpulin keluarga. Nih, kalian semua udah denger ya dokter bilang apa ya? Papa udah gak tanya Tuhan kenapa terjadi buat saya. Apapun terjadi, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Dari awal saya doa saudara. Saya doa Tuhan supaya sembuh. Sampai belakangan saya doa. Yang terbaik yang Tuhan lakukan. Kalau yang terbaik Tuhan panggil pulang, lakukan. Karena saya ingat, kalau saya doa dan Tuhan belum beri, itu yang terbaik. Bahkan kalau saya doa Tuhan tidak kasih, itu pun yang terbaik. Ya sekarang masih enak ngomongnya bisa, tapi dulu saya gak bisa kayak begini juga ngomongnya gitu saudara ya. Dan itu gambaran semua penyebaran di seluruh badan. 6 Januari, tidak sampai 2 bulan. Tuhan panggil papa pulang ke surga dengan tenang. Tidak menderita seperti orang dunia lainnya. Di situ saya lihat, Tuhan buat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Orang beribadah kepada Tuhan bukan berarti hidupnya aman, gak ada kanker. Tidak ada seperti itu. Tapi di tengah padang gurun sekalipun, penyertaan Tuhan setia, tetap nyata bagi saudara dan saya. Papa dipanggil pulang, terakhir dia cuma minta 2 permintaan. Yang pertama kalau di kondisi drop, dia itu tidak mau ditindakan penyelamatan, life saving activities, masukin selang, di CPR segala macam, karena dia bilang apa? Kalau memang sudah waktunya saya pulang, berarti saya pulang. Dia gak pernah sekalipun takut akan kematian. Kalau sudah waktunya pulang, saya pulang. Dan dia berdoa, Tuhan kalau bisa jangan kasih sakit. Dia tahu begini tapi dia gak mau menderita. Kalau boleh, Tuhan panggil saya pulang waktu saya posisi tidur. Dan Tuhan jawab. Dia pulang, kita tidak lakukan tindakan penyelamatan. Dan dokter puji kita. Yuk keluarga ambil keputusan yang benar. Dan yang kedua, almarhum Papa pulang dalam kondisi tidur, tenang. Kembali ke rumah Bapa di surga. Tidak pernah sekalipun painkiller masuk badannya. Tidak pernah setetes morfin masuk dalam badannya. Karena kami percaya Tuhan buat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu tanggal 20 Februari. Hari ini 20 April, tempat 2 bulan Papa pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi saya percaya, apapun terjadi, Tuhan tetap baik. Sebulan berikutnya saudara, nah ini anak saya masuk rumah sakit. Nggak pernah kepikiran sama saya saudara. Anak kecil kalau sakit ya demam lah apa, paling masuk rumah sakit ya di infus. Nggak pernah kepikir anak saya masuk rumah sakit harus pakai selang oksigen. Dia masuk rumah sakit, tanya istri saya, saturasi oksigen 88. Langsung masuk UGD, langsung dirawat.
Saya punya alasan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Saya bisa balik ke ayat ini, katanya Tuhan buat perbedaan. Tapi sampai hari ini saya lihat Tuhan jaga, Tuhan pelihara hidup saya sama keluarga. Di awal tahun waktu papa saya sakit, saya harus resign dari pekerjaan karena saya harus rawat dia. Saya kehilangan pendapatan saya setengah, saya habis, saya gak ada pendapatan tetap. Tapi saya mau katakan, di tengah padang gurun sekalipun, apa yang saya perlukan Tuhan sediakan. Saya hidup sama keluarga, kami tidak pernah hidup meminta-minta roti dari orang lain. Karena kami percaya, Dia Allah yang sanggup bekerja dengan caranya yang ajaib. Saya akhiri firman Tuhan, slide terakhir. Tadi saya cerita perjalanan bangsa Israel. Pertanyaan saya saudara, apakah semuanya masuk ke tanah perjanjian? Enggak. Apakah semuanya artinya masuk ke tanah perjanjian? Apakah semua yang lewat padang gurun masuk ke tanah perjanjian? Apakah semua yang diproses Tuhan masuk ke tanah perjanjian? Pada akhirnya saudara yang tentukan sendiri, saudara dapat janji Tuhan atau tidak. Yang bertahan, yang setia sampai akhir, dia yang dapat janji masuk tanah perjanjian. Saya khotbah panjang lebar, saya balikan saudara. Pada akhirnya, saudara yang tentukan, saudara masuk dapat janji Tuhan atau tidak. Kalau saudara bertahan setia sampai akhir, saudara masuk ke tanah perjanjian. Hold on to God's promise. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa Tuhan. Saudara, di momen Paskah ini, kalau tadi Pastor Juan berbicara tentang bagaimana Tuhannya membuat perbedaan, saudara. Saya nggak tahu apakah ada visitor di sini atau ada jemaat yang mungkin sudah jauh dari Tuhan belakangan ini dan mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Mungkin hidupmu jauh daripada Tuhan. 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, atau bahkan kau berkata kepada kami, mungkin ya Pak, saya datang ke gereja tetapi saya tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin hari ini saya mau memberikan tantangan buat jemaat di tempat ini, buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita renungkan firman Tuhan. Pastor Juan bilang tadi bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang menepati janjinya. Artinya dia adalah Tuhan yang bersifat pribadi. Pertanyaannya hari ini adalah apakah engkau mempunyai hubungan yang pribadi dengan dia? Sudahkah engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah engkau berani mengatakan, ya Tuhan ini aku, ini hidupku. Tanpa melihat ke kiri dan ke kanan, mari kita tundukkan kepala, kita hening sejenak. Berapa banyak yang di sini mengatakan, Tuhan aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau setia lagi kepada Engkau. Jika Engkau adalah orangnya, Engkau bisa taruh tanganmu di dada dan berkata, Tuhan aku mau setia sampai akhir. Saya melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada, puji Tuhan luar biasa. Saudara ketahuilah bahwa Engkau ada di tempat ini bukan karena secara kebetulan, tetapi firman yang ditabur itu benar-benar pribadi untuk kita. Berapa banyak yang mau mengatakan, Tuhan aku mau menjadi setia kepada Engkau. Bahkan pada saat jawaban doaku tidak datang, aku mau setia kepada Engkau. Haleluya. Tuhan kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Pribadi lepas pribadi yang mau mengatakan, Tuhan ini hidup kami Tuhan. Tuhan aku mau setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan aku mau berjalan di dalam janji-Mu Tuhan. Tuhan aku mau Tuhan. Pada saat doaku tidak dijawab, aku tetap setia kepada Engkau. Aku mau imanku di atas dari kenyataan hidup. Imanku boleh Tuhan kuat di atas firman-Mu. Karena firman-Mu lah itulah kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu sore hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Kiranya kami bukan hanya sekedar orang Kristen yang mencari berkat Tuhan, tapi biarlah kami menjadi orang Kristen yang mencari pribadi-Mu Tuhan. Lebih daripada berkat-Mu, lebih dari jawaban doa, tapi kami mau mencari hubungan yang pribadi dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, begitu luar biasa.
Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu yang terakhir, See a Victory. Mari kita deklarasikan bersama-sama dengan Tuhan. Your name is a victory. Katakan sama-sama, kita deklarasikan. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. By your Spirit, I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Is resurrecting me. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami melalui ibadah Paskah hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami sepenuhnya menjadi bagian dari janji-Mu. Dan janji-Mu adalah ya dan amin. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan hidup kami semakin berkenan di hadapan Engkau, berjalan di atas janji firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi-tinggi ke surga, dan pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, God bless you.